Shalom. Di dalam program Bible Clinic di bulan Desember saya coba untuk menggali kata-kata yang sering kita pakai dalam momen-momen Natal ya. Ayat-ayat yang sering di-sharingkan dalam momen Natal. Dan pada kesempatan kali ini saya mau ngebahas soal yang disebut dengan orang Majus atau Majusi. Bukan Ajusi ya. Kalau Ajusi itu biasanya drama Korea ya. Orang Majus tentu adalah nama atau sesuatu yang sering kita baca dalam momen-momen bulan Desember ini, dan terutama kalau Bapak Ibu aktif dalam ibadah di bulan Desember. Maka Natal tuh biasanya firman Tuhan yang disampaikan di mimbar menyinggung atau menyentuh tentang orang Majus. Nah, siapa sih sebenarnya orang Majus itu? Problemnya informasi di Alkitab, kalau kita memang ukurannya Alkitab, ya tidak terlalu banyak kita bisa memahami siapa itu orang Majus. Kalau misalnya kita membaca di Matius pasal yang kedua, ya, pasal yang pertama, Matius 2 ayat yang pertama, itu dikatakan di sana bahwa mereka ini adalah orang-orang yang datang dari timur ke Yerusalem. Jadi kalimatnya itu sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, jadi mereka itu dikatakan oleh Alkitab di Matius 2 ayat 1 berasal dari timur. Ya, di sebelah timur Yerusalem. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, digunakan kata magoi atau meji dalam terjemahan NIV. Sedangkan kalau Bapak Ibu biasa menggunakan terjemahan Inggris King James itu menerjemahkannya bukannya magoi atau megi, tapi adalah wise man. Makanya nggak heran beberapa orang mengatakan bahwa orang Majus ini adalah orang-orang yang bijaksana, wise man, menurut mengikuti terjemahan King James. Namun kalau saya mendalami lebih lagi beberapa komentar, beberapa komentari, beberapa tafsir yang cukup terkemuka dan dipakai tafsirnya oleh banyak hamba-hamba Tuhan di dunia ini, mengatakan bahwa magoi atau megi ini yang oleh King James diterjemahkan menjadi wise man tadi, itu juga diterjemahkan menjadi dalam pemahaman king atau raja. Ya, salah satu tafsir yang dikenalkan oleh Origenes ya di tahun 254 Masehi. Origenes ini adalah salah satu bapak gereja, teolog-teolog yang terkemuka di awal-awal gereja berdiri ya. Origenes ini mengatakan bahwa orang Majus atau Megi dalam terjemahan NIV, wise man dalam terjemahan King James, dan king dalam beberapa tafsir atau komentari yang terkemuka, itu dikatakan bahwa mereka ini bertiga. Itu makanya nggak heran dalam beberapa fragmen tentang Natal, biasanya yang memerankan atau ditugaskan memerankan sebagai orang Majus itu adalah 3 orang ya. Dan ini pemahaman yang dimulai oleh Origenes tadi. Ya, 3 ini oleh Origenes dikatakan mewakili anak-anak Nuh, ya, keturunan Nuh. Ya, dari kan anaknya Nuh kan ada 3 kan, Sem, Ham, dan Yafet. Jadi orang-orang Majus, the king atau wise man menurut Origenes ini hanya ada 3. Ya, makanya kalau Bapak Ibu melihat film-film Hollywood yang menceritakan soal peristiwa Natal, maka pasti deh ya salah satu dari orang Majus itu ada yang, maafkan saya, berkulit hitam ya. Kenapa? Karena memang salah satu anaknya Nuh itu ada yang kemudian menjadi bapak dari manusia-manusia yang berkulit gelap begitu ya. Dan itu populer cerita ini sejak Origenes menceritakan, menafsirkan hal ini. Terlebih ketika abad ke-6 ya, cerita 3 orang Majus ini begitu populernya dalam kehidupan gereja. Bahkan ada yang mengatakan mereka memiliki nama ya. Yang pertama
Itu orang Majus pertama namanya Gaspar, orang Majus kedua namanya Melchior, dan yang ketiga Balsasar ya. Ini cerita yang sangat turun-temurun dari abad ke-3 yang dicetuskan oleh Origenes, menjadi cerita yang sangat dipercayai oleh gereja di abad ke-6, dan akhirnya sampai sekarang di 2020, meskipun kita tidak hafal nama-nama mereka, tapi biasanya dalam fragmen atau dalam cerita Natal yang dikemas demikian rupa di gereja kita, orang Majus itu digambarkan 3 orang. Jadi Bapak Ibu tahu ya, apakah benar 3 orang? Ya tentu tidak. Karena saya bilang tadi, yang mencetuskan pertama kali menafsirkan orang Majus 3 itu adalah Origenes. Dan beliau hidup di tahun 254 Masehi, ya. Jadi udah hampir 2,5 abad setelah peristiwa itu terjadi, ya. Apakah benar 3 atau tidak? Ya, tidak ada yang tahu, ya. Apakah itu seperti yang diterjemahkan oleh NIV ya, sebagai orang-orang Magi, ataukah itu seperti yang diterjemahkan King James, wise man, orang bijaksana, atau mereka benar-benar adalah raja? Itu pun juga masih butuh pendalaman lebih lagi, dan belum ada kesepakatan secara universal, secara gereja yang begitu, yang mengatakan, yang mempercayai orang Majus dalam satu versi. Ya, selalu ada banyak versi soal orang Majus ini. Jadi informasi di Alkitab soal orang Majus ya cuma ini ya. Akhirnya makanya banyak penafsiran-penafsiran yang muncul ya. Soal misalnya orang Majus datang dari timur ke Yerusalem, itu ada yang mengatakan mereka berasal dari wilayah Persia ya. Persia, ada yang bilang wilayah Media Persia, yang saat ini lokasinya itu kurang lebih Iran dan Irak gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau jujur ya, wilayah Media Persia dengan Yerusalem itu bukan di timur tapi lebih ke utara. Bapak Ibu nanti lihat aja peta yang ada Bapak Ibu miliki, peta dalam bentuk cetakan atau globe gitu ya. Ini Yerusalem, Media Persia atau Irak-Iran itu kurang lebih nyaris ke utara ya. Meskipun tidak utara frontal tapi nyaris ke utara begitu ya. Sedangkan yang benar-benar timur dari Yerusalem itu kalau kita mau tarik garis lurus ya wilayah Arab sekarang, Saudara. Arab Saudi ya. Padang gurun Arab itulah wilayah timur dari Yerusalem. Nah, pertanyaannya, ketika kita mengatakan dalam Matius 2 tadi mereka datang dari timur ke Yerusalem, nah timurnya itu apa? Ya, kalau kita harafiahkan timur ya tentu itu menjelaskan bahwa orang Majus ini datangnya dari wilayah Arab sekarang. Ya silakan ya kita berpendapat masing-masing ya. Karena ini bukan hal yang prinsip ya, berbeda ya nggak apa-apalah begitu ya. Menjadi gimmick-gimmick, menjadi nuansa yang indah ya dalam menafsirkan Alkitab. Berbeda nggak apa-apa ya, apalagi ini bukan hal yang bersifat sangat fundamental atau dasar atau basic. Alkitab mengatakan orang Majus ini sangat ahli dalam perbintangan, itu faktanya ya. Sebab mereka melihat bintangnya dari timur, kemudian mereka mengikuti bintang itu dan akhirnya sampai di Yerusalem tempat Raja Herodes bertahta. Ya, makanya banyak yang mengatakan bahwa orang-orang Magi ini adalah ahli astrologi. Ya, ahli astrologi kalau kita tarik mundur ke belakang itu biasanya dikuasai oleh orang-orang Persia saat itu ya, kerajaan yang memang besar. Dan ada juga yang menghubungkan bahwa orang-orang Majus ini adalah ya mungkin nenek moyang dari pendeta-pendeta Zoroaster yang sekarang ini masih ada agamanya dan itu cukup punya masa ya di wilayah Irak dan Iran. Ketika ISIS kemarin menguasai Arab ya, itu orang-orang yang beragama Zoroaster menjadi salah satu yang banyak dibantai ya, dibunuh ya. Itu ceritanya beberapa tahun yang lalu soal ISIS ini banyak sekali ya. Tapi Zoroaster ini memang adalah agama yang sangat mempercayai soal tanda-tanda di langit, bintang, alam semesta, fenomena-fenomena yang di langit lah ya. Agamanya mengajarkan demikian sehingga orang-orang yang punya agama Zoroaster ini tidak menganggap angin lalu sesuatu yang terjadi di atas. Ditarik kepada orang Majus kan demikian. Di saat mereka hidup, mereka lihat ada bintang yang besar dari timur, terus mereka mempercayai bahwa bintang yang besar itu menandakan seorang bayi lahir dan nantinya akan menjadi raja yang besar.
Nah, dalam pemahaman mereka, raja yang besar nanti itu tentu adalah anak dari raja yang sekarang. Makanya ketika mereka mengikuti bintang itu dan bintang itu kurang lebih berdiri atau berdiam di atas Yerusalem, mereka langsung mencari raja yang menguasai Yerusalem. Saat itu adalah Herodes. Ya, jadi dipahami ya. Karena mereka berpikir raja yang baru lahir ini, bayi yang akan menjadi raja besar nanti pasti adalah anak raja, pangeran. Maka nggak heran mereka mencari Herodes. Jika dilihat dari kata, maka kata magos ini juga bisa menunjuk pada ahli nujum atau ahli mimpi, ya. Bisa juga ahli sihir. Kalau Bapak Ibu nanti misalnya membuka Kisah Rasul 13 ayat 6 sampai 8, di Kisah Rasul 13 ayat 6 sampai 8 itu ada orang yang bernama Bar Yesus atau Elimas, yang dalam bahasa aslinya disebut sebagai magos, ahli sihir, ya. Juga kalau kita merujuk pada Perjanjian Lama, magos itu juga bisa berarti ahli mimpi. Makanya Daniel itu juga disebut sebagai magos, ahli mimpi, ahli penafsir mimpi, begitu Saudara ya. Nah, apapun yang kita pelajari dan pahami soal orang Majus ini, fakta Alkitab mengatakan bahwa mereka datang dari jauh, ya, dari timur ke Yerusalem, mau menyembah bayi yang baru lahir itu. Ya, ketika bintang itu akhirnya berhenti di Yerusalem, mereka mencari di rumah Herodes, raja yang menguasai Yerusalem, dan akhirnya setelah Herodes bertanya kepada banyak ahli Taurat, diarahkanlah mereka ke Bethlehem. Karena ada nubuatan bahwa Bethlehem itu nggak lagi yang terkecil di Efrata, tapi akan menjadi yang besar. Maka dipercayai bahwa Mesias atau Mesias Yahudi itu akan lahir di Bethlehem. Maka mereka ke Bethlehem, dan akhirnya mereka melihat bahwa bintang yang menuntun mereka pergi jauh dari rumah mereka di timur itu berhenti di atas sebuah lokasi. Dan ketika mereka masuk ke lokasi tersebut, mereka melihat ada bayi yang masih merah yang baru lahir di sana, dan dikatakan akhirnya Alkitab katakan mereka datang dan mempersembahkan yang terbaik kepada bayi itu. Jadi, kalau saya mengatakan bahwa orang Majus ini, ya yang pasti ahli perbintangan. Karena kalau nggak ahli, kalau nggak punya passion di situ, maka fenomena bintang jatuh kayak apapun, atau bintang besar kayak apapun, nggak akan membuat mereka tertarik. Ya, belakangan ini kan ada yang mengatakan, ayo kita lihat ke luar nanti setiap malam, hari apa gitu, tanggal berapa kemarin ini ya. Akan kita lihat fenomena kalau tidak mendung, cuaca bagus, ada beberapa benda antariksa, ya, asteroid atau meteor itu yang pecah dan mungkin akan tampak di langit ya, Jakarta dan sekitarnya dengan jelas kalau cuaca bersih, cuaca bagus gitu ya. Tapi karena saya tidak punya ketertarikan dengan hal itu ya, meskipun dapat informasi kayak apapun, saya tidak bergegas membeli teleskop yang besar gitu ya. Saya juga tidak bergegas naik ke atas rumah untuk melihat fenomena itu di jam-jam yang diperkirakan oleh banyak ahli perbintangan gitu ya. Saya nggak peduli karena saya nggak suka. Jadi orang Majus ini karena sangat paham dengan perbintangan dan melihat fenomena yang aneh, ada bintang besar muncul, maka mereka mempercayai dan mengerjakan hal itu. Jadi mereka pasti ahli perbintangan. Yang kedua, berdasarkan Matius 2 ayat 12 juga mereka adalah bisa jadi bukan saja ahli perbintangan tapi ahli mimpi. Karena ketika mereka sudah menemukan bayi Yesus di Bethlehem, kemudian mereka diingatkan oleh Tuhan lewat mimpi agar tidak kembali ke Herodes. Karena kan Herodes, kalau Bapak Ibu baca kisahnya, berkata, oh, coba kamu selidiki Bethlehem. Kalau benar yang kamu menemukan bayi itu, cepat beritahu saya. Tapi Herodes punya niat jahat ya. Karena faktanya setelah peristiwa itu, Herodes membunuh semua bayi laki-laki yang ada di usia 3 tahun ke bawah. Jadi Herodes ingin membunuh bayi yang kedepannya nanti bisa menjadi ancaman baginya karena diperkirakan, ditafsirkan menjadi raja yang besar. Jadi orang Majus dapat mimpi dari Tuhan sehingga akhirnya mereka tidak kembali ke Herodes, langsung kembali ke kampung halamannya, menjauh dari Herodes. Jadi saya mempercayai juga mereka ahli mimpi, ya, ahli tafsir mimpi.
Sebab kalau Bapak, Ibu, dan saya kan biasanya kita mimpi, ya kita mimpi sejelas apapun, kadang-kadang kita anggap itu bunga tidur saja gitu ya. Kita nggak bisa menafsirkan apa-apa pula. Nah, jelas orang Majus ini mendapatkan mimpi dan bisa menafsirkan mimpi itu sehingga mereka akhirnya langsung kembali ke kampung halamannya di timur di Yerusalem tanpa terlebih dahulu melaporkan apa yang mereka dapatkan dan mereka saksikan ketika menjumpai bayi Yesus kepada Herodes. Jadi, ahli perbintangan, ahli tafsir mimpi. Dan yang ketiga yang saya belajar dari orang Majus ini adalah orang Majus ini konsisten dengan apa yang mereka imani. Ketika mereka punya pemahaman ada bintang besar itu tanda bahwa raja atau bayi yang akan menjadi raja besar baru lahir, maka mereka konsisten dengan percayanya mereka itu. Itu yang saya selalu berkata kepada banyak orang bahwa pinter itu penting, tapi nggak terlalu penting banget gitu. Tapi memahami, menguasai sesuatu, dan menggumuli sesuatu itu dengan sungguh, itu yang lebih berdampak terhadap kita ketika kita mau jadi pribadi, jadi manusia yang berdampak gitu. Buat apa pinter dalam segala hal, tapi kita tidak pernah konsisten mendalami yang kita sukai dan dianggap orang kita itu pinter dalam hal tersebut. Benar nggak, saudara ya? Nah, orang Majus ini, dia ahli perbintangan, ya. Orang Majus ini ahli tafsir mimpi. Dan dia konsisten itu. Ya, ketika melihat ada fenomena perbintangan, dia mempercayai tafsirnya seperti itu, dan dia kerjakan. Bayangkan, tinggalkan rumahnya, tinggalkan kehidupan mapannya. Kalau seperti saya bilang tadi, ada banyak tafsir yang mengatakan mereka juga disebut king atau raja. Maka mereka meninggalkan tahta kerajaan mereka hanya untuk datang menjumpai bayi yang baru lahir yang nanti kata ilmu yang mereka pelajari akan jadi raja besar, dan mereka datang menyembah dan memberikan yang terbaik kepada bayi tersebut. Jadi konsisten. Konsisten adalah hal yang mahal di tahun 2020 penghujung, ya di bulan Desember saya merekam ini. Jadi di Natal 2020 juga pesannya buat kita, jadilah orang yang konsisten. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan yang terakhir tentu yang saya pelajari orang Majus, mereka ini siap korban. Jadi bukan saja konsisten, tapi ketika mereka melihat langsung bayi itu, mereka langsung memberikan yang terbaik. Ya, mereka ketika bicara sama Herodes kan berkata, kami mau lihat bayi yang baru lahir itu, kami mau menyembahnya. Ya, dan itu yang dikerjakan oleh orang Majus ketika menjumpai bayi Yesus di Bethlehem. Mereka datang, mereka menyembah bayi Yesus. Padahal tampilan Maria, tampilan Yusuf, tampilan orang tua Yesus kan pasti tampilan orang biasa, gitu ya. Tapi mereka mau menyembahnya. Bayangkan kalau mereka adalah raja, mereka mau menyembah bayi yang ya nggak berdaya itu udah luar biasa. Dan sekaligus mereka memberi yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Ya, itu adalah benda-benda yang saat itu konteks tahun di mana Yesus lahir, di zaman itu menjadi barang-barang yang sangat mahal, barang-barang yang sangat berharga mereka persembahkan. Mereka mempersiapkannya dari rumah mereka, mereka bawa menyusuri padang gurun sampai ke Bethlehem, dan ketika menjumpai bayi itu, mereka persembahkan yang terbaik itu. Emas sebagai tanda kemuliaan, kemenyan, ya, itu, dan mur itu adalah wangi-wangian, minyak wangi, ya, minyak yang harum yang biasanya untuk mengurapi, merempah-rempahi atau memuliakan hanya orang-orang kaya, orang-orang terpandang, para aristokrat, pangeran-pangeran, putri-putri, bahkan raja yang bisa memiliki semua itu. Itu dipersembahkan kepada bayi Yesus oleh orang-orang Majus. Jadi di Natal ini, di Natal 2020 di dalam program Bible Clinic, kita belajar sekarang siapa orang Majus itu. Ya, disebut dia adalah ahli tafsir, dan juga dia mengatakan mereka adalah ahli perbintangan. NIV berkata mereka adalah magic, orang yang bisa sihir, ya. Sedangkan orang tafsir King James mengatakan wise man, orang yang bijaksana. Tapi juga ada banyak tafsir lain yang mengatakan mereka adalah raja. Ya, di mana pemahamanmu, apa tafsirmu? Saya persilahkan. Tapi yang pasti saya bilang tadi, Alkitab saya mengatakan ada 4 ciri khas dari orang Majus. Yang pertama tadi, ya, dia ahli perbintangan. Yang kedua, ahli tafsir. Mereka konsisten dengan apa yang mereka pelajari, mereka imani, mereka hidupi. Dan juga mereka korban ketika akhirnya menjumpai apa yang mereka imani dan hidupi itu. Ya, demikian aja. Semoga di Natal ini semakin kita punya pemahaman yang lebih dalam lagi, karena sudah belajar orang Majus.
Minggu depan coba saya akan gali soal gembala dan hal-hal lain yang bicara soal seluk-beluk Natal atau latar belakang Natal kita. Tuhan berkati.